Hidup di kota besar seperti Jakarta harus kreatif agar bisa bertahan hidup. Itulah yang dilakukan dua gadis cantik bernama Clara dan Kinan, serta kedua sahabatnya. Mereka semua bekerja sebagai cosplayer dengan kostum-kostum uniknya, atau sebagian orang berkata kalau mereka adalah pengamen dengan jiwa seninya. Clara dan Kinan tinggal di kawasan padat dan kumuh di pinggiran kota Jakarta bersama kedua sahabatnya juga. Mereka bertempat tinggal di satu kamar kos. Berbekal wajah yang cantik dan badannya yang good looking, Clara ingin mewujudkan mimpinya, yaitu sebagai seorang pramugari, dan ia sudah dinyatakan lulus tes di tahap pertama. Selesai pulang dari tes, Clara memasukkan ikan yang baru saja ia beli ke dalam akuarium. Belum sempat rebahan untuk beristirahat, tiba-tiba datang cowok ke tempat kosnya, yang dimana cowok ini bernama Gerald. Dia adalah pacarnya Kinan, sahabat dekat Clara satu kamar. Dan maksud Gerald datang ke kamarnya adalah ia ingin mengajak Kinan untuk menghabiskan sebotol whisky hingga teler, karena baru saja Gerald terkena PHK dari tempat ia bekerja. Makanya butuh tempat hiburan, yaitu pacarnya. Namun karena Kinan sedang bekerja, maka Gerald mengajak Clara minum sampai mabok. Beberapa minggu kemudian, sebelum bekerja menjadi cosplayer, Kinan dan Clara harus dandan di WC umum, yang kadang mereka diintip oleh pria berotak mesum. Tiba-tiba saat itu Clara mendadak mual-mual dan sering muntah begitu saja. Kinan mengira jika Clara pasti lagi masuk angin akibat sering numpang mobil pickup saat berangkat ataupun pulang bekerja. Dan karena fokus menghibur pengunjung, Kinan asal menaruh tasnya di belakangnya saat ia bekerja. Saat dia lagi sibuk menghibur orang, ternyata ada dua copet yang mengambil tas tersebut dan membawanya lari. Sibuk ngelayanin pelanggan yang minta foto-foto sama tiktokan, sampai nggak nyadar kalau tasnya dicopet diam-diam. Karena gagal mengejar si pencopet, Clara dan Kinan istirahat di depan masjid. Kinan berkata jika semua tabungannya ada di tas yang dicopet tersebut, padahal uang itu mau dipakai untuk beli cincin pernikahan Kinan yang tinggal beberapa hari lagi. Karena kasihan kepada Kinan, akhirnya uang hasil kerja Clara hari itu diberikan ke Kinan. Dia hanya mengambil 30.000 saja untuk keperluannya membeli kemeja putih agar bisa digunakan saat tes lowongan kerja menjadi pramugari nantinya. Sedangkan Kinan dan pacarnya mendatangi toko emas hendak membeli cincin mas kawin. Tapi alangkah kagetnya, ternyata harga emas 1 gramnya sangatlah mahal, yang dimana Gerald tidak mempunyai uang sebanyak itu. Ngajak nikah doang tapi nggak punya modal. Haduh. Pulang dari kerja, Clara mentraktir nasi padang untuk para sobat-sobat miskinnya. Bisa makan nasi padang aja mereka udah bersyukur. Malam harinya Clara ditelepon ibunya. Dia langsung memakai kerudung biar nggak diomelin sama emaknya, karena emaknya termasuk orang yang taat dengan syariat agama. Pada obrolan kali ini, Clara disuruh pulang ke kampungnya. Akan tetapi Clara menolak karena dia ingin mengikuti tes lowongan pramugari terlebih dahulu. Besoknya Clara mengikuti wawancara seleksi pramugari yang persaingannya ketat. Dan setelah wawancara selesai, pengumuman kelulusan akan diberikan lewat SMS. Dan Clara sangat beruntung saat itu karena dia dinyatakan lolos seleksi dan tinggal mengikuti tes kesehatan. Singkat cerita, pada saat Clara mengikuti tes kesehatan, dia yakin kalau dirinya akan lolos dan sebentar lagi mimpinya akan terwujud. Namun betapa kagetnya ketika melakukan tes urin, Clara dinyatakan positif hamil 5 minggu. Karena nggak terima, dia langsung manggil cowok yang udah nganu sama dia dan langsung memanggil Gerald, pacar sahabatnya. Udah punya pacar tapi masih ngehamilin cewek temennya. Haduh, nggak habis pikir deh. Dan karena pusingnya, Gerald tidak punya uang dan dituntut agar tanggung jawab terhadap kehamilan Clara. Maka Gerald sampai terpaksa mencopet dompet milik seorang wanita. Clara yang lagi pusing, ia sangat kaget karena tahu jika Gerald adalah seorang pencopet. Ketika Clara tiba di kos, ia ingin bicara kepada Kinan tentang kehamilannya yang dilakukan cowoknya. Namun belum bicara, Kinan justru berkata duluan kalau kini ia sudah hamil 2 minggu karena kelakuan si Gerald juga. Memang sepertinya Gerald patut diapresiasi nih skill bercocok tanamnya. Setelah Kinan tahu kalau Clara juga dihamilin sama Gerald, dia langsung ngamuk marah-marah, tidak terima kepada pacarnya dan memukul Gerald serta Clara sampai tersungkur. Lalu Kinan dan Clara bertengkar hebat, saling ngata-ngatain dan mencaci maki, hingga Kinan hampir tertabrak kereta yang melintas. Namun Clara menarik tubuh Kinan karena masih merasa kasihan. Besok harinya Clara mengajak Kinan untuk mengobrol serius. Dia ingin menjelaskan bagaimana awalnya dia dan Gerald bisa berhubungan dewasa sampai hamil. Nyesel banget karena abis bobo bareng sama pacar orang yang beberapa hari lagi ingin nikah. Clara jadi hamil
dan menjadikannya tidak lolos tes lowongan kerja menjadi pramugari yang selama ini padahal sudah dimimpi-mimpikan olehnya. Semua gagal karena kehamilan tersebut. Clara dan Keenan yang tadinya sahabatan sekarang justru malah ribut-ributan gara-gara sama-sama dihamilin sama satu cowok brengsek. Di satu waktu karena Clara ingin berdamai dengan sahabatnya, dia ingin mencoba menjelaskan kronologi kejadian saat dia berhubungan dengan pacarnya Geralt yang akan dinikahinya. Semua berawal dari Geralt yang datang karena habis di PHK sama kantornya, dan dia ngajak untuk refreshing mabok-mabokan, tapi malah jadi bablas keterusan sampai ke sana-sana. Sedangkan Geralt sendiri yang sekarang sedang pusing karena harus bertanggung jawab kepada kehamilan Keenan dan Clara. Dia harus siap sewaktu-waktu kalau diminta untuk dinikahin. Kembali kepada Clara dan Keenan, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Saat ini mereka berdua hamil oleh satu pria yang sama. Maka mereka memutuskan berdamai dan bersama-sama menuntut Geralt untuk menjadi ayah bagi anak mereka nantinya. Hingga besoknya mereka memutuskan untuk menikah siri di sebuah masjid agar anaknya Clara dan anaknya Keenan memiliki status resmi mempunyai seorang ayah, yaitu Geralt. Kehidupan di Jakarta memang sangat keras. Ekonomi belum mencukupi, tapi udah banyak yang menikah karena terpaksa keadaan. Dan sampai di sini film pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan follow akun ini untuk film selanjutnya.